Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai pengujian dan pemeriksaan pada motor starter ya. Ini motor starter yang kita gunakan ya. Yang sudah kita ketahui bahwa motor starter pada kendaraan ringan biasanya digunakan untuk melakukan start mesin pertama kali ya. Pada saat kita menghidupkan biasanya kita melakukan start lah. Yang membantu mesin agar bisa hidup itu adalah salah satunya adalah motor starter ini. Komponen yang kita gunakan adalah yang pertama ini motor starter, kemudian yang kedua ini ada baterai sebagai sumber energi listriknya, kemudian ada lagi kabel testernya, kita pakai 3 pasang ya. Kemudian ada multitester digital yang saya pakai. Kemudian sebagai pedomannya saya menggunakan buku dari Toyota Pedoman Reparasi Mesin Seri K ya, karena biasanya motor starter ini tipe biasa yang biasanya digunakan pada mobil Toyota Kijang biasanya seperti itu. Baik, langkah pertama kita akan melakukan pemeriksaan tegangan baterai dulu ya. Tegangan baterai, jangan sampai kita melakukan pengujian tetapi energi listrik dari baterainya juga ternyata kurang. Kita melakukan pengujian menggunakan multitester ya. Kita posisikan di selektor 20 volt. Selanjutnya kita hubungkan multitester ya. Tes LED merah ke positif, tes LED hitam ke negatif ya. Kita pasangkan, hubungkan. Terukur 12,32 volt. Kesimpulan berarti tegangan baterai normal standar. Langkah yang kedua, selanjutnya kita melakukan pengujian pada motor starter. Menurut buku pedoman reparasi ada 2 pengujian yang dilakukan. Yang pertama adalah pengujian motor starter tanpa beban. Yang kedua pengujian pada magnetic switch ya, magnetic switch dan motor tanpa beban. Bagaimana langkahnya? Mari kita lakukan pemeriksaan. Pengujian yang pertama kita melakukan pengetesan kerja tanpa beban ya. Bisa kita lihat di sini ini adalah magnetic switchnya, ini adalah dinamo starternya. Nah, di magnetic switchnya ini ada 3 terminal ya, 1, 2, 3. Terminal apa saja ke itu? Yang pertama ini adalah terminal 30, yang kedua ini terminal 50, sedangkan yang ketiga ini adalah terminal C. Yang pertama, hubungkan terminal 30 ya, 30 dengan plus baterai ya, 30 dengan plus baterai. 30 ke plus baterai seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, hubungkan negatif baterai ke massa atau ke bodi motor starter. Nah, negatif ke bodi motor starter, negatif kemudian ke bodi motor starter. Nah, langkah yang ketiga adalah melakukan hubungan ya, menghubungkan terminal 50 menghubung ke terminal 30 ya, 50 ke 30. Dalam kondisi normal harusnya roda gigi pinion akan berputar dan akan loncat keluar ke sini. Dalam kondisi normal. Kita hubungkan terminal 50 ya, terminal 50 seperti ini ke terminal 30 ya. Kita lihat harusnya roda gigi pinion berputar dan meloncat ke luar. Kita lihat ya, seperti itu. Setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata roda gigi pinion berputar dan meloncat keluar. Kesimpulan, motor starter dalam kondisi normal pada saat pemeriksaan tanpa beban. Pemeriksaan yang kedua, kita melakukan pengetesan pada magnetic switch ya. Kita coba dulu. Kita copot magnetic switch. Yang pertama, hubungkan magnetic switch pada baterai ya. Negatif baterai ke bodi motor starter dan terminal C
negatif baterai, saya ulangi ya, negatif baterai ke bodi motor starter dan terminal C. Nah, kita hubungkan negatif ke bodi seperti ini, kemudian terminal C ke negatif baterai seperti ini. Terus yang ketiga, pada bagian positif baterai kita hubungkan ke terminal 50 ke positif baterai ya. Sekali lagi 50 ke positif baterai. Dalam kondisi normal ya, dalam kondisi normal harusnya roda gigi pinion akan keluar ya, akan keluar tapi tanpa berputar karena kita hanya melakukan pengujian pada magnetic switch ya. Kita lihat, kita pasang 50 ke plus baterai. Kita lihat roda gigi pinion harusnya meloncat keluar tanpa berputar. Kita melakukan pull in test ya, pull in test seperti ini. Ya, dilihat roda gigi pinion keluar. Selanjutnya yang kedua, kita melakukan pemeriksaan pengujian pada hold in test ya. Untuk kemampuan magnetis apakah mampu untuk menahan pinion agar berada pada posisinya dengan cara melepas terminal C. Ya, terminal C kita lepas. Nah, ternyata roda gigi pinion tetap berada di posisinya. Berarti kesimpulan magnetic switch dalam kondisi normal seperti itu. Setelah kita melakukan pengujian pada motor starter tadi ya, baik pengujian motor starter tanpa beban maupun pengujian pada magnetic switch, berarti kesimpulan motor starter dalam kondisi normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada komponen-komponen motor starter. Bagaimanakah cara pemeriksaan komponen pada motor starter? Mari kita simak video berikut ini. Berikutnya ini adalah proses pembongkaran, pemeriksaan dan pemasangan kembali komponen motor starter. Ya, di sini alat-alatnya yang kita butuhkan, saya gunakan kunci T ya, T8, 10, 12. Kemudian di sini ada obeng min ya. Ini obeng minnya hanya sifatnya pendukung saja untuk memudahkan kita untuk pemasangan pegas di brasnya. Kemudian ini alat ukur multitester, ini alat ukur jangka sorong, kemudian di sini ada motor starter. Baik, kita mulai proses pembongkaran. Pertama, kita lepas terlebih dahulu ya sambungan kabel ya antara terminal C dengan dinamo motor starter ini dengan menggunakan kunci 12. Setelah dilepas, kita lepas nih mur pengikat antara nih bodi motor starter dengan solenoidnya menggunakan kunci 10. Kalau sudah, kita lepas solenoidnya. Ya, seperti ini kurang lebih. Selanjutnya kita lepas ya baut pada motor starter ini menggunakan kunci 8. Kemudian kita angkat, lepas. Kita pisahkan armaturnya, tuas pengungkit ini, kemudian kita copot nih. Berarti pegasnya ada 4, jangan sampai hilang. Pas jumlahnya ada 4.
Ya, berikut ini ya ke komponen-komponen pada motor starter. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada komponen motor starter. Pemeriksaan yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan dari armatur. Ya. Yang pertama adalah mengukur kedalaman segmen mika. Ya, mengukur kedalaman segmen mika. Yang diukur sebenarnya bagian dalamnya ini. Ya. Karena kita saya belum ada alatnya, sehingga kita gunakan alat ukur yang ada, yaitu jangka sorong. Ya, kita menggunakan alat ukur jangka sorong. Harusnya sih yang diukur adalah bagian dalam ini. Tapi karena jangka sorong tidak dapat menjangkau bagian tersebut, sehingga kita cukup mengukur bagian luar ini. Jadi ini ya memang kurang tepat sebenarnya. Nah, kita ukur kurang lebih seperti ini. Kemudian dibaca hasilnya berapa dibandingkan dengan nilai standarnya ya. Standarnya adalah 6 mm dan minimal adalah 0,2 mm. Bila kedalaman undercut kurang dari harga minimal, perbaiki dengan menggunakan daun gergaji dan haluskan sisi luarnya ya, dibersihkan seperti itu. Terus yang kedua, mengukur diameter komutator. Diameter komutator dengan menggunakan jangka sorong, kita ukur diameter komutatornya ya, seperti ini. Nah, seperti ini posisinya. Kemudian kita baca hasilnya berapa, kemudian dibandingkan dengan spesifikasi. Diameter standarnya adalah 28 mm dan minimalnya adalah 27 mm. Bila diameter komutator kurang dari harga minimal, maka ganti armaturnya. Nah, selanjutnya, periksa bahwa komutator tidak berhubungan dengan massa. Ya, komutator tidak berhubungan dengan massa dengan menggunakan alat ukur multitester. Kita siapkan alatnya. Periksa komutator tidak berhubungan dengan massa. Kemudian kita ukur seperti ini, tidak ada hubungan ya. Kita coba yang lain. Tidak ada. Kesimpulan, tidak ada hubungan. Bila terdapat gangguan atau terdapat hubungan, maka ganti armatur. Berikutnya, periksa komutator dari kemungkinan sirkuit terbuka ya. Dengan menggunakan ohmmeter, periksa hubungan antara segmen. Periksa antar segmen ya. Antar segmen saat ini satu dengan yang lainnya diperiksa. Bila ada segmen yang tidak terhubung, maka ganti armatur. Kita periksa. Ada hubungan sekitar 13 ohm. Kita periksa yang lain. Sama sekitar 10 ohm, berarti kesimpulan normal. Berikutnya kita melakukan pemeriksaan kopling ya pada roda gigi pinion. Ini kita periksa. Caranya, putar pinion searah dengan jarum jam dan periksa keadaannya dan harus dapat berputar dengan lembut. Jadi koplingnya ini kita tahan, kemudian roda gigi pinionnya ini kita putar. Putar pinion berlawanan dengan arah jarum jam dan periksa keadaannya harus terkunci. Kalau berlawanan harus terkunci, sedangkan kalau searah jarum jam dapat berputar ya. Searah jarum jam tidak bisa berputar, sedangkan berlawanan harusnya terkunci. Nah, ini sudah saya putar, terkunci. Searah dapat berputar, berlawanan terkunci. Berarti kesimpulan dalam kondisi normal ya, standar. Pemeriksaan alternator sudah. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan dari field coil. Kita ambil field coil. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan field coil dari kemungkinan sirkuit yang terbuka. Menggunakan ohmmeter, periksa hubungan antara kabel brush dengan field coil. Bila ada segmen yang tidak terhubung, maka gantilah armatur ya. Tadi kita periksa, ternyata terbaca ada hubungan sekitar 5 ohm, kesimpulan dalam kondisi normal. Berikutnya, periksa bahwa field coil tidak berhubungan dengan massa. Dengan menggunakan ohmmeter, pastikan bahwa antara ujung field coil
dan fill frame tidak ada hubungan. Fill coil dengan fill frame tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Kemudian kita cek lagi. Tidak ada hubungan, ya. Kesimpulan dalam kondisi normal, ya. Selanjutnya ukur panjang sikat brush, ya. Ukur panjang sikat brush. Kita ukur panjang sikat brush dengan menggunakan jangka sorong. Panjang minimalnya adalah 10, sedangkan standarnya adalah 16 mm. Kita ukur keempat-empatnya, ya. Caranya seperti ini. Dibaca berapa, ya. Ini kita ukur. Kemudian ini juga kita ukur. Seperti ini. Berapa? Kemudian satunya juga kita ukur. Ukur berapa, kemudian ini juga kita ukur. Nah, seperti ini. Kemudian dibandingkan dengan nilai spesifikasinya. Jika kurang dari 10, maka harus dilakukan penggantian brush, ya, seperti itu. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada solenoid, ya. Yang kita periksa pertama adalah plunger-nya. Dorong plunger ke dalam dan bebaskan. Pastikan bahwa plunger cepat kembali ke posisi semula. Kita tekan, kemudian dibebaskan. Bisa kembali atau tidak? Oh, ternyata bisa kembali. Kesimpulan, plunger dalam kondisi normal. Berikutnya lakukan tes sirkuit terbuka pull-in coil. Lakukan tes sirkuit terbuka pull-in coil dengan menggunakan ohmmeter. Periksa hubungan antara terminal 50 dengan C. Nah, kita lihat terminal 50 dan C, ya. Bila tidak ada hubungan, ganti magnetic switch, ya. Kita periksa, ya. 50 dan C, ya. Terdapat hubungan hambatan sebesar 11 ohm. Kesimpulan dalam kondisi normal. Kemudian lakukan tes sirkuit terbuka hold-in coil. Dengan menggunakan ohmmeter, periksa hubungan antara terminal 50 dengan switch body. 50 dengan switch body. 50 dengan switch body. Ya, terukur sekitar 12 ohm. Kesimpulan dalam kondisi normal. Berikutnya kita periksa drive levernya, ya, apakah patah atau sudah aus. Kita lihat, ya, tidak ada yang patah, kondisi masih baik, kesimpulan masih bisa digunakan. Setelah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya kita melakukan proses perakitan kembali. Kita ambil komponennya. Yang pertama, kita pasang terlebih dahulu, ya, drive levernya. Kita pasang drive levernya kurang lebih seperti ini. Pasangkan ke koplingnya, ya, seperti ini. Kemudian kita pasang solenoidnya. Jangan sampai kebalik, terminal C yang berdekatan dengan dinamo motor starternya, terminal C nya. Pasang murnya, ya, sudah. Berikutnya kita pasang, ya, fill coilnya. Jangan lupa ini ada tandanya, ya, di sebelah sini. Kita pasang brushnya. Maaf, kita pasang brush dan pegasnya. Sudah terpasang semuanya. Kemudian pasang covernya ini. Paskan dengan lubang bautnya. Pasang baut. Oke, kunci 8. Oke, cukup. Selanjutnya kita pasang kabel pada motor starter ke terminal C. Cukup. Kurang lebih seperti ini jadinya. Demikian tadi penjelasan dari saya mengenai
pengujian motor starter, pembongkaran, pemeriksaan komponen, dan pemasangan kembali pada komponen motor starter. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.